Perkenalkan, nama saya Dian Adifrilo Simanulang dengan NIM 13201021 dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 2020. Baik, di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya pelajari selama belajar mata kuliah laboratorium lingkungan, yaitu materi di pekan pertama sampai dengan pekan 15 perkuliahan. Baik, langsung saja. Di minggu pertama mempelajari tentang pengantar laboratorium lingkungan, di mana dijelaskan ada teknik sampling, parameter fisik air minum dan parameter fisik kimia air limbah, dan analisis sampah. Selanjutnya di minggu kedua mempelajari metode sampling atau pengambilan sampel air, di mana pengambilan sampel air dilakukan untuk mengetahui kualitas air sungai dengan meliputi pengukuran debit air. Kemudian pengujian parameter in situ dan pelakuan pengawetan sampel untuk selanjutnya diuji di laboratorium. Selanjutnya di minggu ketiga mempelajari materi parameter fisik kimia air, yaitu meliputi pemeriksaan bau, temperatur, suhu dan kekeruhan warna, serta kecerahan atau transparansi dan konduktivitas listrik. Selanjutnya materi minggu keempat, yaitu materi yang dipelajari adalah pH, di mana pH atau potential of nitrogen adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. Dan asiditas adalah jumlah asam atau asam kuat maupun asam lemah dan konsentrasi ion H. Dan alat yang digunakan untuk mengukur pH adalah pH meter. Selanjutnya minggu kelima materi yang dipelajari adalah asiditas alkalinitas, di mana asiditas adalah kemampuan air untuk menetralkan larutan basah, dan alkalinitas adalah kemampuan air untuk menetralkan larutan asam. Selanjutnya di minggu ke-6 materi yang dipelajari adalah jar test, di mana jar test adalah suatu percobaan skala laboratorium yang berfungsi untuk menentukan dosis optimum dari koagulan yang digunakan dalam proses pengolahan air bersih. Adapun peralatan yang digunakan adalah turbidimeter, pH meter, jar test, beker gelas, sampel larutan, dan tawas. Kemudian di minggu ke-7 materi yang dipelajari adalah klorinasi, di mana klorinasi merupakan salah satu bentuk pengolahan air yang bertujuan untuk membunuh kuman dan mengoksidasi bahan-bahan kimia yang ada di dalam air. Klorinasi digunakan untuk menghilangkan bakteri berupa padatan seperti kalium hipoklorit dan berupa cairan seperti natrium hipoklorit. Klor sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kloros yang berarti hijau pucat. Selanjutnya minggu ke-10, materi pertemuan minggu ke-10 adalah BOD dan COD, di mana BOD atau biological oxygen demand, BOD didefinisikan sebagai banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme, terutama bakteri, selama mikroorganisme tersebut menguraikan senyawa organik. Sedangkan COD atau chemical oxygen demand adalah jumlah oksigen yang diperlukan agar bahan buangan yang ada di dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia, baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sukar didegradasi. Kemudian materi minggu ke-11 yaitu mempelajari tentang kesadaran, di mana kesadaran air adalah kandungan mineral-mineral tertentu di dalam air. Kerugian dari kesadaran antara lain adalah terbentuknya kerak pada dinding pipa. Kemudian energi pemanasan yang tinggi akan mengurangi penampangan basah. Jenis kesadaran ada dua, yaitu kesadaran karbonat dan non-karbonat. 13 yaitu materi yang mempelajari tentang nitrogen, di mana 78% unsur di atmosfer adalah nitrogen. Selain itu senyawa nitrogen mempunyai peranan yang paling penting di air, udara, tanaman, dan hewan. Selanjutnya pertemuan ke-14 atau minggu ke-14 materi yang dipelajari adalah analisis fosfat, di mana senyawa fosfat yang ada di dalam air dapat berasal dari limbah domestik seperti air sabun, deterjen, dan juga tinja, dan dari limbah pertanian seperti pupuk NPK, serta dari industri seperti industri pupuk atau limbah. Fosfat anorganik dan fosfat organik di dalam air tidak hanya terbentuk atau terlarut, tetapi juga dapat berada dalam bentuk tersuspensi atau dapat dalam bentuk kekeruhan. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.